Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 9 pertemuan 15 semester 5. Pada kesempatan ini kita akan belajar energi listrik. Sebelumnya kalian harus berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah di dalam belajar. Di dalam mencapai kesuksesan kalian harus berdoa dan kalian harus yakin terhadap doa itu. Ud'uni astajib lakum, doalah kalian, saya pasti akan aku kabulkan. Nah, di dalam hal ini kita belajar energi listrik. Listrik itu yang menciptakan Allah, kita yang menggunakan. Karena itu kita harus bersyukur. Nah, di dalam ini kalian agar bisa menghemat listrik, bisa mengetahui GGL, gaya gerak listrik, dan kalian bisa menghitung satuan-satuannya. Dan nanti banyak sekali contoh-contoh soal dan pembahasannya kamu pelajari dengan teliti ya. Ya, perhatikan selanjutnya ini. Perhatikan pertemuan ke-15 semester 5. Tujuannya adalah kalian bisa memahami konsep gaya gerak listrik. Kedua, yaitu mampu menggunakan energi listrik dengan hemat. Oke, perhatikan saja, kamu dengarkan. Oke, kamu lihat di tagnya kalau nanti sudah tayang ya, nanti bentar lagi tayang ya. Baterai baru yang belum dipakai umumnya memiliki gaya gerak listrik atau GGL sama dengan 1,5 volt. Suka tertulis seperti itu. Apa artinya? Artinya sebelum dirangkai untuk menghasilkan arus listrik, di antara kutub-kutub baterai ada tegangan sehingga ada arus yang mengalir. Maka tegangan di antara kutub-kutub baterai disebut dengan tegangan jepit. Perbedaan besar GGL dan tegangan jepit baterai dikarenakan adanya hambatan dalam pada baterai itu. Menurut hukum Ohm, besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tertutup adalah I sama dengan E per R besar plus R kecil. Sehingga besar tegangan jepitnya menjadi I kali R sama dengan E besar dikurangi dalam kurung I arus kali R kecil. I kecil itu maksudnya di dalam ya. V sama dengan I kali R itu sama dengan V kan ya, sama dengan E dikurangi I kali R. R kecil adalah hambatan dalam baterai Ohm. R besar adalah hambatan luar. E atau simbol E kecil itu adalah GGL baterai atau tegangan baterai. Satuannya volt. V itu tegangan jepit atau volt. I adalah arus listrik. Ampere satuannya ya. Sumber arus listrik, elemen listrik yang sama dipasang secara seri dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Jadi kalau kamu menata baterai itu bisa ditata disambung-sambung begitu ya, baterai 1, baterai 2, baterai 3 itu sama dengan E1 plus E2, E3 dan selanjutnya. Hambatannya juga sama, R totalnya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3, itu hambatan dalam baterai itu sendiri. Sehingga I sama dengan N kali E, N itu jumlah baterai kamu yang kamu sambung-sambung. E itu adalah energinya, dibagi R itu hambatan plus N kali R kecil. N itu adalah jumlah baterainya, R itu adalah hambatan baterai di dalam hambatan dalam baterai itu. Oke, kita latihan. Kamu perhatikan gambar di bawah ini, rangkaiannya itu ada tulisan 9 volt, kemudian ada R kecil, ada 2 ohm, kemudian ada 3 ohm. Kemudian R-nya ada R sebelahnya lagi, yaitu 18 volt. Sumber tegangan memiliki hambatan dalam R masing-masing 0,5 ohm, maka nilai kuat arus pada rangkaian di atas adalah, coba kita bahas ya, pembahasan dan penyelesaiannya. Jumlah E plus jumlah I kali R sama dengan 0. I sama dengan jumlah E per E R besar. I sama dengan 18 dikurangi 9. Berapa? 9 per 3 plus 2. 3 plus 2 berarti 5. Berarti 9,5 sama dengan 1,8 ampere. Sebuah baterai mempunyai GGL E
sama dengan 9 volt. Jika kedua kutub baterai dihubungkan dengan kawat yang tidak berhambatan, dihubungkan dengan singkat, kawatnya pendek, pada baterai akan mengalir arus listrik sebesar 4 ampere. Berapakah kendala dalam baterai? Maksudnya resistornya berapa? Kemudian pertanyaan kedua, berapakah tegangan jepit baterai jika baterai dihubungkan dengan kendala atau hambatan luar R sama dengan 10 ohm? Jawab. Untuk menjawab yang pertama, karena kendala luar sama dengan 0, hambatannya nggak ada, berpengaruh arus I hanya dibatasi oleh benda dalam. R-nya yaitu E per I 9 per 4 ampere 2,25 ohm. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, dengan kendala di sini maksudnya adalah hambatan luar R sama dengan 10 ohm. Berpengaruh arus listrik yang mengalir adalah I sama dengan E per R plus R besar. E 9 per 10 ditambah 2,25 sehingga 0,73 ampere. Maka tegangan jepit baterai adalah 0,7 ampere dikali 10 ampere, 7,3 volt. Salah bacanya ya. V jepit sama dengan I kali R. I pertama adalah 0,73 ampere dikali 10 ohm. Sehingga menghasilkan 7,3 volt. Suatu generator, pertanyaan berikutnya, pembahasan berikutnya. Suatu generator menghasilkan GGL 120 volt, sedangkan tegangan jepitnya ialah 10 volt. Jikalau mengeluarkan arus 20 ampere, hambatan dalam generator adalah, kita ketahui dulu tegangan jepitnya, V jepitnya adalah 100 volt, GGL-nya E sama dengan 120 volt. Berpengaruh arus I sama dengan 20 A ampere maksudnya. Maka kendala atau resistor atau hambatan luar R adalah V jepit sama dengan I kali R. 110 volt sama dengan 20 ampere dikali R. R berarti berapa? R berarti 110 dibagi 20 berarti 5,5 ohm. Maka kendala dalam baterai tersebut atau hambatan dalam baterai tersebut adalah V sama dengan E min I kali R. 110 volt sama dengan 120 volt dikurangi 20 volt sehingga R-nya adalah dikali R sehingga R-nya adalah 0,2 ampere. Pembahasan berikutnya. Ini contoh soal dan pembahasan ya, perhatikan. Sebuah aki mempunyai GGL 5,6 volt. Jika aki tersebut sedang diisi dengan arus 10 ampere, tegangan jepitnya 6,8 volt, hambatan dalam aki adalah, kita jawab ya, diketahui tegangan jepitnya V jepit 6,8 volt. GGL-nya berapa? E sama dengan 5,6 volt. Oke, arusnya berapa? Arusnya I sama dengan 10 ampere. Maka kendala luar, hambatan luar atau resistor adalah V jepit sama dengan I kali R. V jepit tadi sudah diketahui 6,8 volt, I-nya adalah 10 ampere, R-nya berapa? Berarti R adalah 6,8 dibagi 10 sehingga R-nya sama dengan 0,8 ohm. Maka kendala baterai tersebut adalah V sama dengan E min I kali R. 6,8 volt sama dengan 5,6 volt dikurangi 10 ampere dikali R. R-nya berapa? R-nya berarti 0,12 ohm. Pembahasan terakhir nomor 5. Belum terakhir ini. Masih ada nomor 6 berarti ya, belum terakhir. Sebuah aki jikalau dihubungkan dengan kendala luar atau resistor atau ohm luar 5,5 ohm, tegangan jepitnya adalah 11 volt. Tetapi jikalau aki tersebut dihubungkan dengan kendala luar 2,5 ohm, maka akan mengalir arus listrik sebesar 4 ampere.
Tentukan GGL dan kendala dalam aki tersebut. Kita jawab. Diketahui tegangan jepitnya adalah V jepit sama dengan 11 volt. Yang berpengaruh adalah I sama dengan 4 ampere. Ketika resistor luar atau kendala luar sama dengan 5,5 ohm, maka V sama dengan I kali R. 11 volt sama dengan I kali 5,5 ohm. Sehingga I adalah 11 dibagi 5,5 ohm sama dengan 2 ampere. Maka 11 sama dengan I dikurangi 2R. Ketika kendala luar atau resistor luar 2,5 ohm, V sama dengan I kali R 4 kali 2,5 ohm. Sehingga 10 sama dengan E min 4R. Oke, maka dari penjelasan 11 sama dengan E min 2R di atas tanda bintang 1 dan bintang 2 10 sama dengan E min 4R, kita peroleh I sama dengan 2R. R sama dengan 0,5 ohm. GGL akinya adalah 11 sama dengan E min 2R, 11 sama dengan E min 2 kali 0,5 ohm. Sehingga E adalah 12 volt. Kemudian pembahasan terakhir ini ya. Pembahasan terakhir. Suatu elemen yang hendak diukur GGL-nya ditutup dengan sebuah voltmeter. Tegangan yang terukur ialah 6 volt. Tetapi jikalau dihubungkan dengan 2 voltmeter sejenis, tiap-tiap voltmeter mengatakan angka 4 volt. Besarannya GGL baterai berapa? 12, 10, 9, 8, 6 berapa? Itu pilihannya ya. Oke, pembahasannya. Misalkan kendala voltmeter R dan kendala dalam baterai R. Kamu bisa lihat gambar. Keadaan I menggunakan I voltmeter loop ABCDA. Kuat arus yang mengalir dalam rangkaian ialah I sama dengan 6 per R. IRV sama min IR plus E sama dengan 0. Min 6 volt min IR plus E sama dengan 0. E sama dengan IR plus 6. E sama dengan 6 per RV kali R plus 6. Keadaan 2 menggunakan 2 voltmeter. Loop ABCDA. Kuat arus yang mengalir dalam rangkaian ialah I sama dengan 4 per RV. Min IRV min IR plus E sama dengan 0. Min 8V min IR plus E sama dengan 0. E sama dengan IR plus 8. I sama dengan 4 per RV kali R plus 8. Itu bintang 2 ya. Dari persamaan bintang 1 dan bintang 2 kita peroleh 6 per RV kali R plus 6 sama dengan 4 per RV kali R plus 8. R per RV plus 1 sama dengan 4 plus 3 kali R per 2 RV plus 1. R per RV sama plus 1 sama dengan 4R per 6 RV plus 4 per 3. R plus 3 RV sama dengan 1 per 3. R sama dengan RV. E sama dengan 6 per R kali R plus 6 sama dengan 12. Itulah contoh dan pembahasannya. Oke, selanjutnya kalian bisa membaca sendiri contoh-contoh soal berikutnya. Banyak sekali. Kamu bisa sendiri dan akhirnya sampailah ke penyelesaiannya ya. Itu kamu bisa baca, kamu pelajari. Kalau nggak jelas bisa ditanya ke gurunya langsung ya. Oke, terima kasih. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.